Jasad seorang perempuan muda ditemukan terkunci di kamar mes salah satu toko di kawasan Setiamanah, Cimahi, Jawa Barat beberapa pekan lalu. Korban ditemukan dalam kondisi tubuh membusuk dengan ditutup sejumlah kain dan terbungkus plastik. Korban diduga dibunuh. Siapa yang bertanggung jawab atas terbunuhnya korban? Saksikan berkas pusar, chat mesra dibayar nyawa. Penemuan jasad perempuan yang sudah membusuk di sebuah mes Jalan Gang Karya Muda, Kampung Pojong Utara, Setiamanah, Cimahi Tengah, 13 Agustus lalu memancing warga mendatangi tempat kejadian perkara. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi saat penyidik Satreskrim Polres Cimahi dan tim Inafis melakukan olah tempat kejadian perkara. Semua bermula dari bau menyengat yang menjadi awal kecurigaan terhadap kamar di mes karyawan sebuah toko grosir di Cimahi, Jawa Barat. Warga pun lapor polisi. Yang amat mengenaskan, jasad korban teridentifikasi sebagai Zakilah Indri Winata, 21 tahun, sudah membusuk, tertutup kain beberapa lapis dan terbungkus plastik hitam. Jelas bukan kematian normal. Apalagi kondisi kamar yang biasa dihuni suami korban ini pun terkunci dari luar. Amat janggal. Puncak kejanggalan kasus kematian korban, sang suami mengetahui istrinya itu sudah wafat beberapa hari. Jenazahnya ditemukan di kamar. Mungkin keadaan tengkurap atau mungkin lagi duduk, udah ditutup sama yang suami. Saya nggak bisa buka ya, udah menyengat dulu. Bener katanya udah 7 hari, Pak? Iya, mungkin udah seminggu. Katanya malam hari Rabu kan. Pak, kenapa bisa lama gitu ketahuannya? Nah itu katanya saya tanya anaknya, karena saya takut. Takut kenapa? Ya takut soalnya dulu juga dia pernah keguguran, katanya disalahin si suaminya. Dia bilang gitu, suaminya bilang gitu. Jadi semenjak dia meninggal nggak ada yang tahu, Pak, selama 7 hari. Padahal di rumah tuh ada 2 orang kakak beradik di situ. Tahunya dia kerja di luar si yang meninggal itu. Terus pintunya dikunci terus. Dikunci dari dalam. Dari luar sama suaminya. Memastikan penyebab kematian korban, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara Polri, Kota Bandung. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi telah mengamankan seorang pria yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Usai kematian korban, sejumlah tetangga mengenang Zakilah semasa hidupnya. Perempuan yang aktif di media sosial ini diketahui sempat berprofesi sebagai makeup artis. Tahu anak tersebut kalau lewat suka senyum gitu. Kalau belanja paling ke warung itu dia sebatas keluar belanja dan bekerja waktu itu. Waktu masih kerja di Neni Salon. Nah bulan-bulan ke belakang ini katanya kerja di Jakarta. Pulangnya pun nggak nentu juga, nggak tepat seminggu sekali gitu. Kita pun nggak pernah tahu juga, itu yang serumah juga nggak tahu. Jadi kalau dia sehari-hari kerjanya apa sih, Bu, sebenarnya kalau boleh tahu? Waktu itu kerja di salon. Oh, dia kerja di salon. Iya, terus dia pernah mengakui kerja di mana? Saya tanyakan, saya di BCA gitu. Loh kalau kerja BCA kenapa berangkatnya siang gitu kan? Saya nanya si iparnya satu lagi, ini memang benar ya si itu kerja di BCA? Nggak tahu, bilangnya iya gitu. Udah itu akhir-akhir ini katanya di Jakarta pindah. Zakilah diketahui bekerja di luar kota meski sesekali pulang dan menginap di mes suaminya. Ia sempat bertemu dengan salah satu tetangganya dan menyebut hubungan dengan sang suami baik-baik saja. Namun belakangan berembus kabar tak baik di antara pasutri itu. Nah, terakhir ketemu ngobrol apa? Pernah ngeluh apa? Nggak ngobrol apa-apa sih, cuman terakhir deh dia tuh main kesini. Mau ngomong apa? Gimana itu suami kamu ada perubahan nggak? Dia bilang udah sekarang mah ada perubahan. Katanya kan gitu. Oh ya syukur aku alhamdulillah. Kayak gitu. Malah dengar-dengar sebelum kejadian itu ya suaminya teh sempat curhat katanya saya teh mau pisah, katanya kenapa istri saya katanya di sana teh selingkuh katanya gitu, katanya udah nggak
udah nggak harus. Itu kata si suaminya. Buat kesini itu sebelum kejadian. Itu waktu kapan Ibu dengarnya? Sebelum kejadian itu. Ternyata pria yang ditangkap polisi usai ditemukannya jenazah Sakilah Indri Winata adalah Sahir, suami korban. Sahir resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Hasil interogasi polisi terungkap, pria berusia 22 tahun itu tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara yang sadis setelah sempat cekcok hebat di tanggal 6 Agustus lalu. Dan bagaimana Sahir memperlakukan jenazah istrinya menyebabkan polisi punya kesimpulan tersendiri. Di korban itu dibekap, kemudian dicekik sampai dengan lemas, ya, kemudian dimasukin ke dalam karung dan dibungkus dengan plastik. Nah, sampai pada saat korban sudah terlihat lemas dan meninggal pun pelaku masih tinggal bersama jenazah istrinya itu. Ya mungkin kalau tidak segera ditemukan atau tidak segera diketahui, mungkin saja pelaku ini akan segera membuang, karena kalau kita lihat ini posisinya sudah siap paket, ya, sudah dibungkus, sudah diikat, sudah dikasih molto, sudah dikasih kopi supaya tidak bau, ya. Tapi yang namanya kejahatan, tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti meninggalkan jejak. Kasus pembunuhan ini bisa terungkap setelah Jadino, rekan sekaligus sepupu pelaku yang tinggal di mes, mencium aroma bau busuk. Lalu apa yang menyebabkan Sahir begitu tersulut emosinya hingga tak lagi mengingat janji suci pernikahan mereka? Sempat rebut HP-nya dan aku lihat dia lagi chattingan mesra sama laki-laki lain gitu kan. Terus saya menanya apakah ini teman atau udah pacaran gitu kan. Nah di sana mengaku udah pacaran dan saya langsung bertanya apakah udah pernah berhubungan atau belum. Di sana udah, dan di sana mengaku udah pernah berhubungan juga gitu. Emosi lah. Emosi, langsung timbul emosi, langsung aku piting. Setelah dipiting dia tergulai lemas, aku baringin ke tempat tidur. Dia mengeluarkan bau kayak orang ngorok lah, sama saya langsung dibekap. Sakit hati dan cemburu. Perbuatan menghabisi nyawa sang istri menyebabkan Sahir harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya dan ia terancam hukuman 15 tahun penjara.